Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar hasil pengolahan nilai yang dilakukan oleh BKN setelah mendapatkan data dari Kemendikbudristek. Kira-kira bagaimana perkembangannya. Kemudian di sini kita bahas juga kondisi terbaru untuk P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Perihal hasil pengolahan nilai untuk kondisi terbaru P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Langsung saja teman-teman kita to the point ke informasinya. Di sini kami dapatkan salah satu informasi terbaru dari BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini dikatakan terkait dengan pengumuman kelulusan P3K Guru. Di sini dikatakan dimohon bersabar untuk menunggu hasil pengumuman P3K dikarenakan sampai dengan saat ini belum selesainya proses rekon data. Hasil akan diumumkan serentak, kemudian tetap pantau terus Instagram maupun website resmi dari BKD Provinsi NTB. Jadi dari informasi yang kita dapatkan dari salah satu instansi BKD di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu penentu pengumuman itu akan segera diumumkan apabila rekon data atau pengolahan data yang dilakukan oleh BKN itu clear. Kenapa? Karena BKN sampai sekarang ini melakukan cleansing atau pembersihan data, sehingga data nilai P1 dari Kemendikbudristek ke BKN itu sudah dikembalikan teman-teman ya, itu sudah dikembalikan. Nah, di sini kita lihat ya, kabar baik ya. Di sini kita lihat informasi dari Badan Kepegawaian Negara yang diposting langsung oleh Prof Nunuk Suryani di halaman Instagram resmi beliau. Di sini dikatakan ya, titik intinya kita lihat di sini saja teman-teman ya. Di sini saya perhatikan, saya mulai membaca dari sini. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada dua hal yang teman-teman perlu ketahui, bahwasanya bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi P3K. Nah, titik tumpunya ada di hasil pengolahan nilai. Nilai itu dari mana? Tentunya nilai itu dari Kemendikbudristek dan akan diolah oleh BKN teman-teman. Nah, jadi nilai yang bagaimana? Nah, di sini yang pertama itu adalah hasil seleksi manajerial sosial kultural bagi peserta P1. Kemudian ada dua nilai. Nilai kedua adalah hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, dan yang ketiga afirmasi cerdik. Nah, ini tiga data nilai, data pengolahan nilai yang harus clear, yang harus beres, yang harus final 100% agar instansi dapat mengumumkan kelulusan P3K Guru 2023. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar tidak merugikan peserta itu sendiri. Nah, sehingga kami mengatakan begitu hasil pengolahan nilai ini clear, begitu hasil pengolahan nilai ini selesai, maka secara otomatis instansi itu bisa mengumumkan kelulusannya. Pertanyaan sekarang, apakah seluruh instansi itu mengumumkan kelulusan itu di tanggal 22 Desember? Jawabannya tidak teman-teman ya, tidak harus di tanggal 22 Desember diumumkan. Bisa jadi hari ini diumumkan, bisa jadi besok atau lusa teman-teman. Intinya seperti ini, dari pihak BKN mengatakan bahwasanya bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi P3K. Anggaplah instansi C sudah selesai pengolahan nilainya di tanggal 20, maka di tanggal 20 itu bisa diumumkan pengumuman kelulusan P3K gurunya. Tidak harus menunggu di tanggal 22 Desember teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait pelaksanaan P3K Guru formasi tahun 2023 terkait dengan
pengolahan nilai ya teman-teman ya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan di jadwal penyesuaian jadwal yang dirilis oleh Panselnas, yang mengalami perubahan itu cuman pengumuman kelulusan teman-teman. Kalau pengisian DRH dengan usul penetapan NIP itu tetap sama ya, tidak berubah jadwalnya. Jadi yang berubah jadwal itu pengumuman kelulusan yang awalnya mentok di tanggal 15 Desember itu dipindahkan ke tanggal 22 Desember 2023. Nah, jadi ketika teman-teman nanti pengumuman sudah dicek, anggaplah teman-teman login di SSCSN, nantinya teman-teman dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria seperti ini di portal SSCSN. Selamat Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kemudian di sini untuk tambahan informasi teman-teman ya, kami ingin menginformasikan bahwa kondisi terbaru perihal pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya, untuk P1, P2, P3 pasca penundaan pengumuman kelulusan di tanggal 15 Desember sepertinya tidak akan mengalami perubahan berarti teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat kondisi terbaru pengumuman kelulusan, yang mana kalau kita perhatikan di data ini, ketika misalkan teman-teman nanti di pengumuman kelulusan itu mendapatkan kode P, berarti teman-teman itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak lulus ya, tidak lulus teman-teman ya, tidak lulus. Kemudian kalau misalkan teman-teman PR1L, maka dinyatakan bahwa teman-teman itu adalah XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus. PR2-L, teman-teman adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus, berarti teman-teman lulus. Kemudian kalau misalkan teman-teman L, kondisi kodenya itu adalah L, maka teman-teman dinyatakan peserta yang lulus. L-2, P-L-2, maka teman-teman artinya peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait kondisi terbaru data nilai yang menjadi penentu kelulusan untuk P1, P2, P3 dan P4. Kemudian ternyata ada juga L-3 teman-teman. Jadi ini dinyatakan lulus ya. Ini 3 ini dinyatakan lulus. L-3 artinya apa? Adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Jadi ini L-3, ini L-2, ini L, itu semuanya dinyatakan lulus teman-teman ya, menjadi ASN per 3K. Tapi kalau misalkan TMS, maka teman-teman itu tidak dinyatakan lulus ya, apalagi kalau TH itu peserta tidak hadir. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan kode seperti ini di pengumuman kolektif PR2L, ini ya kodenya PR2L, ini juga PR2L, ini juga PR2L, berarti teman-teman dinyatakan lulus ya, berarti teman-teman adalah tenaga non ASN dan dinyatakan lulus. Tapi kalau teman-teman hanya PR2 saja, itu berarti teman-teman tidak dinyatakan lulus. Nah seperti ini kondisi terbaru ya penentu kelulusan nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023. Itu yang harus dipahami ya. Nah, di sini untuk penentuan kelulusan lainnya itu adalah terkait dengan konfirmasi dan klarifikasi teman-teman ya terhadap beberapa elemen data. Ini contohnya bagi kasus peserta P1 yang mana hasil seleksi manajerial sosiokulturalnya itu bermasalah karena digabung. Padahal sebenarnya antara nilai manajerial dan sosiokultural itu juga tidak bisa digabung karena memiliki nilai sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan terjadinya penundaan kelulusan. Kemudian ada hasil SKTT. SKTT itu nilainya itu 30% teman-teman ya dari kompetensi teknis atau tes cat BKN ya. Nah SKTT ini menjadi penentu kelulusan juga karena lumayan banyak ya, 30% teman-teman. Nah ini yang dibahas juga sehingga ditunda pengumuman kelulusan. Kemudian ada juga perihal terkait dengan tambahan afirmasi cerdik. Ini yang banyak masalah karena ini afirmasi cerdik itu salah satu penentu kelulusan teman-teman untuk mendapatkan nilai maksimal bagi P1, P2, P3 dan P4. Pertanyaannya sekarang, afirmasi cerdik pendidik ini ternyata menjadi salah satu penyebab ditundanya pengumuman kelulusan. Mudah-mudahan saja P2 dan P3 yang awalnya menurut
Kemenpan itu tidak bisa diberikan afirmasi cerdik, mudah-mudahan bisa mendapatkan afirmasi cerdik bagi yang memiliki sertifikat pendidik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.